Oke, sekarang kita bahas lagi apakah kreatin menyebabkan dehidrasi saat bulan puasa. Sebelumnya makasih dulu buat abangnya yang udah ngasih beberapa referensi yang bakal kita bahas sekarang. Di video sebelumnya saya udah buktiin bahwa kreatin tidak menyebabkan dehidrasi. Sekarang tujuan kita adalah coba membuktikan apakah kombinasi antara kreatin dan puasa Ramadan bisa menyebabkan dehidrasi. Pada studi tahun 2023 yang diteliti itu perbedaan antara latihan beban saat puasa Ramadan dan saat gak puasa. Ini tuh versi paling update dari studi tahun 2013 yang abangnya kasih. Hasilnya nunjukin kalau performa latihan kita lebih baik saat tidak berpuasa dan menganjurkan kita untuk latihan setelah buka puasa. Penelitian ini juga nge-mention kalau puasa ningkatin resiko dehidrasi. Tapi tentu aja kita belum bisa mengambil kesimpulan yang kita mau dari hal ini. Akan sangat tidak adil jika kita memakai ini untuk mengatakan kreatin tidak baik saat puasa. Padahal penelitian ini hanya mengatakan puasanya saja yang bikin dehidrasi, terlepas kita konsumsi kreatin atau enggak. Bahkan studi ini bilang nggak ada perubahan pada parameter hematologi terlepas dari water restriction. Studi tahun 2011 ngamatin perbedaan parameter biokimia dan antropometri antara orang yang berpuasa Ramadan dan yang enggak. Sebelum, saat, dan setelah Ramadan. Sampelnya cukup sedikit ya, cuma ada 18 orang. Bagian puasa Ramadan ningkatin resiko dehidrasi apalagi jika melakukan olahraga aerobik saat cuaca panas dan lembab. Pada sepanjang puasa ngalamin kenaikan kreatinin sebesar 7,5%, tapi yang nggak puasa juga ngalamin kenaikan kreatinin sebesar 4,4%. Kalau dibandingin ya yang puasa dan yang nggak puasa nggak ada bedanya. Di penelitian lain sih ada yang nemuin perbedaan dan ada juga yang nggak. Bagian kenaikan kreatin ini gak dikaitkan dengan suplementasi kreatin, melainkan kenaikan konsumsi protein. Tapi dehidrasi yang disebabkan puasa juga bisa naikin kreatinin. Nah ini perlu diperhatiin terutama sama orang yang punya kondisi ginjal, karena suplementasi kreatin juga bisa naikin kreatinin. Walaupun jurnalnya bilang ini nggak masalah, asal minum air yang cukup saat malam harinya sebelum puasa. Dan kenaikan kreatinin gak berarti bakal berbahaya buat ginjal. Studi tahun 2023 yang satu lagi yang abangnya kasih neliti efek puasa pada GAA atau guanidin acetic acid, kreatin, dan kreatinin. Sayangnya sampel di penelitian ini sangat sedikit ya, sama cuma 24 orang. Puasa dalam penelitian ini dilakukan selama 24 jam. Ini tuh udah masuk ke fasting phase. Kalau teman-teman nonton video saya tentang tahapan tubuh saat puasa, puasa Ramadan yang cuma 13-14 jam itu cuma nyampe early fasting phase. Para peneliti juga bilang kalau puasa 24 jam masih kebilang terlalu pendek buat ngelihat perubahan signifikan. Dan saat puasa partisipan ini tetap minum. Jadi sebenarnya jurnal ini kurang baik ya buat kita pakai. Tapi coba kita lihat hasilnya aja. Penelitian ngelihat penurunan GAA, peningkatan kreatinin, ini juga dibuktiin sama studi yang kita bahas tadi. Sementara kreatin gak ngalamin perubahan. Penurunan GAA katanya karena kebutuhan produksi kreatin dalam tubuh yang meningkat. Jadi kreatin malah lebih dibutuhkan ya. Walaupun mereka bilang ini perlu lebih didalami lagi. Jadi apakah salah satu jurnal ini atau kombinasi semua jurnal ini membuktikan bahwa kreatin membuat kita dehidrasi di bulan puasa? Sayangnya enggak. Beberapa jurnal ini berkaitan dengan kreatin, tapi tidak ada yang berkaitan langsung dengan kreatin supplementation. Ini penarikan kesimpulan dari saya, dan saya harus mengaku dulu kalau saya skim reading jurnalnya karena sekarang lagi lebaran juga, jadi mungkin ada beberapa hal yang saya lewatkan. Jika ingin berargumen, menyanggah, dan berdiskusi, silahkan tulis di kolom komen. Like dan follow buat dapetin konten berkualitas lainnya. GPT out.